Oke, balik lagi di Sore ATM. Nah, lanjut dari yang video sebelumnya, Sore akan membahas nih untuk akun-akun yang keblokir dan cara menghadapinya gimana step-stepnya. Nah, ini Sore ambil dari temennya Sore ya, yang beberapa doang sih, enggak semuanya, tapi kemarin hampir semuanya, karena ya begitu, kita dari misal 100 orang yang cuman bayar iuran tahunan dan itu teratur gitu, cuman paling 25 orang saja, ataupun bisa dihitung lah, nggak nyampe setengahnya, itu nggak nyampe, sepertiganya pun nggak nyampe. Jadi mohon untuk rekan-rekan semua, teman-teman ATLM, untuk membantu biar Patelki itu semakin maju, bukan hanya stagnan di sini ataupun semakin mundur, karena iuran kita murah loh, 125.000 doang, nggak kayak pada PPNI itu 200-an gitu. Jadi ya mohonlah untuk 125 per tahun, berarti berapa tuh, 4.000 per hari kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalnya salah dikoreksi aja. Intinya masa sih nggak bisa cuman 125 doang kayak gitu ya. Langsung aja ke videonya. Jadi ini Surya masukin user ID nya. Dan nanti akan keluar seperti ini. Info penting bahwa Anda sudah terdaftar di SINKA, namun tercatat belum membayar kewajiban iuran anggota tahun 2019. Maka hubungi pengurus dan segera selesaikan iurannya tersebut sebesar 125.000. Nah, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ATLM itu ketemu yang begini, langkah pertama dan langkah selanjutnya itu adalah hubungi pengurus. Nah, setelah menghubungi pengurus, biasanya akan dibantu untuk pembukaan blokir secara manual ke DPW. Nah, caranya gimana? Harus bayar iuran dulu, jangan asal main minta, karena kita butuh terus kita ngejar-ngejar, itu jangan. Itu sama aja kita nggak ngehargain pengurusnya. Jadi kita bayar dulu tahun 2019, berarti otomatis 3 tahun tuh, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Nah, gimana kalau misalnya kita udah bayar secara kolektif ke seseorang, terus kok masih seperti ini? Buktinya diajukan, bukti pembayarannya itu diajukan. Makanya jangan sampai mau kalau misalnya dari pengurus meminta iuran tahunan tapi nggak ada buktinya, ataupun kita bayar iuran tanpa bukti. Itu sangat maaf ya sebelumnya, bodoh gitu loh. Karena apa? Nggak ada yang namanya legalitasnya di atas itu. Kalau misalnya ada kwitansinya, itu lumayan, kita berarti benar sudah bayar gitu. Kalau misalnya enggak, ya pengurus bukannya nggak mau tahu, tapi nggak bisa, karena ya memang nggak bisa kalau misalnya nggak ada bukti transfernya atau bayarnya kayak gitu. Jadi harus bayar 125 secara manual ke pengurus DPC. Nanti pengurus DPC meminta untuk buka blokir ke DPW dengan membayar iuran tersebut yang dari anggota yang belum bayar nih 125. Nah, DPC cuma dapat berapa? DPC cuma dapat 65.000 kalau nggak salah. Nah, 65.000 ini nanti digunakan untuk kegiatan dalam setahun. Coba dipikir gimana DPC akan bikin acara-acara terus kalau misalnya anggotanya hanya bayar di bawah sepertiga dari seluruh jumlah anggota. Kalau misalnya kota-kota besar, mungkin yang kota yang sudah mawas diri, kalau orang Jawa bilang udah tahu diri, itu akan enak, karena mesti setengah ke atas udah bayar iuran. Hanya orang-orang bandel saja yang nggak mau bayar iuran, padahal cuma murah gitu loh, 125.000. Nah, setelah ngubungin pengurus gimana? Ya tadi transfer dulu ke pengurusnya, rekening DPC ataupun yang disetujui oleh ketua umumnya, itu nanti transfer aja ke sono. Nah, nanti biar diuruskan paling sih berapa hari ya, 3 harian mungkin buat dibuka blokir. Kadang sehari itu udah jadi kalau memang pengurusnya lagi senggang, karena kan pengurus juga punya pekerjaan di lab ataupun di pelayanan kesehatan. Jadi ya mohon untuk bersabar, jangan pas kita butuh langsung kita ngejar mulu. Itu
bikin sebel pengurus soalnya. Karena cobalah dibalik, kalau misalnya dirimu lagi ngerjain sesuatu, terus ada orang nih yang memang kebutuhannya dia, kamu tahu, dia pun tahu, nah dia itu ngejar-ngejar kamu terus, yang ada kan kamu sebel, bete sendiri gitu loh. Nah dari itu setelah transfer nanti tunggu aja step berikutnya bagaimana. Kalau misalnya sudah dikabarin oleh pengurus DPC, nanti bisa dibuka lagi nih kayak gini, nanti tanpa kayak gini ada peringatan ini, langsung bisa masuk lagi untuk penginputan ide kelengkapan diri atau CV ya, kurikulum vitae, data diri, dan sampai mungkin pengajuan untuk P2KB. Nah info-infonya ada di tahun 2022 nanti ada ketentuan baru, tapi nggak tahu ketentuan barunya bagaimana. Yang penting nanti diikutin saja, nanti mungkin akan di-share dari DPC-nya kayak gitu. Jadi Surya minta tolong ke teman-teman atau rekan-rekan sekalian, kalau memang punya kayak gini, satu, jangan bikin akun lagi. Kedua, jangan bodoh lah karena udah kayak gini aku nggak bisa masukin dan lain sebagainya, nggak perpanjang STR. STR itu buat kamu sendiri loh, bukan buat orang lain atau apa. Yang ada kamu nggak bakalan diberhentikan di pekerjaanmu dan digantikan oleh orang lain karena STR nggak ada kayak gitu. Karena resiko dari rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan yang mempekerjakan orang tanpa STR, karena itu legalitasnya. Nah SIP itu sebagai pendampingnya saja kayak gitu. Jadi tolong buat teman-teman jangan bikin akun kalau misalnya nemu masalah kayak gini, jangan bikin nggak responsif atau acuh, wah kayak gini biarin lah kayak gitu. Ntar kalau misalnya mau butuh STR bisa kok, ntar bilang sama pengurusnya, jangan. Tapi sesering mungkin cek SIMK masing-masing, karena enak nanti kedepannya kalau misalnya kita masukin sertifikat per kegiatan akan lebih gampang. Pas waktu STR-nya habis tinggal lanjut kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa Surya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Cukup itu aja ya. Kita